Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Selamat datang di live Instagram Bidan Sahabat Perempuan. Wah, malam hari ini spesial banget ya Instagram ini. Dalam rangka spesial Hari Bidan Nasional. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai post graduation blues, khususnya in midwifery ya, di jurusan kebidanan, yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Amida Mayanti. Selamat malam Kak, sudah bergabung ya Kak? Selamat malam. Maaf Baik, sehat ya sebelumnya. Kak? Ya, alhamdulillah sehat. Sebelumnya Baik, maaf. Riz, baik maaf. kakak-kakak Saya dan terdengar jelas teman-teman gak, Riz? semua. Suara saya terdengar jelas gak? Baik, terdengar jelas Kak? Oke. Baik. Sebelumnya izinkan untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia selaku host pada malam hari ini yang akan memandu jalannya live Instagram pada malam hari ini. Nah, mungkin kakak-kakak yang udah bergabung boleh banget nih kita kenalan ya. Kakak-kakak semua dari mana asalnya, mungkin lulusan dari mana atau saat ini sedang menjalankan kuliah di kampus mana. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Ami Damayanti. Kak Ami Damayanti, beliau merupakan lulusan dari Poltekkes Kemenkes Bandung di profesi kebidanan, lulus pada tahun 2022. Kemudian untuk jenjang kuliahnya itu dari D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dan melanjutkan di D4 Kebidanan Universitas Nasional. Kak Ami Damayanti saat ini sehari-hari kesibukannya sedang menjalankan sebagai bidan pelaksana di Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Baik, sebelumnya untuk pengalaman kerjanya, beliau juga pernah menjadi bidan di Klinik Utama Ani Raharjo dari tahun 2017 sampai 2020. Pada malam hari ini, Kak Ami Damayanti akan menjelaskan kepada kita mengenai post graduation blues in midwifery. Baik, baik Kak. Boleh sapa-sapa dulu Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi semuanya pada teman-teman. Pertama saya ucapkan di hari ini hari spesial untuk profesi kita. Selamat Hari Bidan Nasional untuk seluruh bidan hebat di Indonesia. Kayaknya udah nggak asing lagi ya Riz, kita sebelumnya sempat live Instagramnya untuk tips dan trik tentang bagaimana untuk lulus uji kompetensi. Kemudian sekarang alhamdulillah sepertinya banyak teman-teman yang sudah lulus, bahkan mungkin lulus 100% untuk UKOM-nya. Kemudian sekarang ada stigma negatif ya Riz tentang lulus dari kebidanan ini, ada tentang sekarang post graduation blues in midwifery seperti itu. Selamat Betul malam banget. teman-teman, terima kasih pada yang sudah. Baik, memang untuk post graduation blues ini kalau dari saya sendiri Kak, jujur saya baru mendengar kata ini ya. Tapi ternyata apa yang post graduation blues itu ternyata banyak yang merasakan gitu Kak. Nah, nanti pada malam hari ini kita akan belajar mengenai apa sih post graduation blues itu, lalu bagaimana solusinya ya Kak untuk menghadapi post graduation blues. Iya. Nah, sebelumnya mungkin untuk sesi live kali ini kita akan lebih tanya jawab begitu ya. Nanti akan ada sesi pertanyaan juga di mana sesi pertanyaan ini ada pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak yang sudah masuk ya ke kita. Mungkin nanti kalau kakak-kakak yang baru bergabung di live ini boleh untuk menuliskan pertanyaannya di kolom bawah ini ya. Baik, untuk yang pertama saat ini kan kita banyak merasakan ya Kak stigma negatif di kalangan khususnya lulusan kebidanan. Nah, mengenai post graduation blues ini boleh dijelaskan dulu nggak Kak? Oke, untuk post graduation blues ini sebetulnya secara umumnya memang dialami oleh mahasiswa yang sudah lulus, sudah mendapat gelar sarjana, kemudian tanpa disadari merasakan kebingungan, kemudian juga bahkan ada yang sampai merasa frustasi ketika beradaptasi dari masa pelarihan sebagai mahasiswa dan lulus untuk menghadapi real life yang
dia harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, terutama dalam proses mencari pekerjaan. Sepertinya kurang lebihnya seperti itu. Baik Kak, baik, mohon maaf. Nah, bagaimana sih Kak tanggapan Kakak mengenai hal tersebut begitu Kak? Kita bahas secara di midwife-nya ya, Riz. Kalau menurut Betul. aku pribadi, sepertinya si stigma negatif ini tentang post graduation blues itu datangnya dari diri kita sendiri, kita yang menciptakan. Sepertinya kita kan sudah banyak ketahui ya, mungkin di profesi kita ada yang disebutkan dengan postpartum blues. Postpartum blues itu di mana keadaan seorang ibu nifas yang tidak mampu untuk melewati masa tersebut. Nah, kita analogikannya seperti itu. Nah, kita setelah lulus dari sekolah kebidanan, seperti halnya sama seperti ibu nifas tadi, merasakan kebingungan, kemudian belum siap untuk menghadapi kehidupan setelah lulus dari kuliah, dan juga setelah lulus kuliah ini banyak mendengar dari perkataan orang cari kerja susah, kemudian ada yang mengatakan oh gaji bidan kecil ya, kemudian juga tidak sesuai dengan yang diharapkan antara keinginan untuk kita bekerja di suatu instansi mungkin. Nah, jadi dari perasaan-perasaan yang timbul seperti itulah yang menyebabkan post graduation blues ini, tapi tanpa kita sadari bahwa kita itu sudah merasakan hal tersebut. Jadi memang banyak dirasakan oleh kalangan mahasiswa yang lagi masa transisi sebetulnya untuk post graduation blues ini. Baik, sebenarnya itu wajar ya Kak ya mengalami hal ini gitu ya. Sebetulnya kalau dibilang wajar tidak ya, karena seharusnya pada saat kita sudah lulus itu kita harus sudah siap untuk melangkah ke step selanjutnya. Karena mungkin kurangnya dari kesiapan diri sendiri untuk kita naik level istilahnya. Baik, sebenarnya menurut Kakak apa sih yang membuat setelah lulus kuliah ini kita tuh masih galau atau bahkan mengalami post graduation blues ini? Sebetulnya ada beberapa hal, misalkan yang pertama kita belum punya planning atau belum ada rencana setelah lulus kita akan bagaimana. Kemudian yang kedua, antara ekspektasi kita yang terlalu tinggi dan realitanya tidak sesuai dengan apa kenyataannya istilahnya ya. Kemudian untuk yang ketiga, kita melihat atau membandingkan diri kita dengan keberhasilan yang didapatkan oleh orang lain. Jadi kita membandingkan, misalkan post graduation blues ini terjadi saat kita belum mendapatkan pekerjaan, teman kita sudah mendapatkan, istilahnya kita mulai ngerasa down. Kemudian juga yang selanjutnya, di mana pada masa transisi ini yang tadinya kita istilahnya masih untuk tanggung jawabnya masih di bawah orang tua, mulai belajar untuk tanggung jawab utuh dari diri sendiri ini, sehingga banyak tekanan di mana di lingkungan mungkin ya yang namanya setelah lulus kuliah mulai ada tuntutan untuk bisa harus mendapatkan pekerjaan. Kemudian juga yang paling terpenting ini hal yang ini, di mana kita itu belum tahu passion kita itu apa dan seperti apa, sehingga pada saat setelah lulus dari tadi beberapa hal yang disebutkan itu akan membuat kita kebingungan dan ya bagaimana sih kita belum punya arah atau tujuan untuk melangkah ke depannya itu seperti apa gitu. Baik, berarti karena memang kurangnya persiapan ya Kak ya dari kita. Iya, betul. Nah, bagaimana sih Kak caranya untuk mengatasi post graduation blues setelah lulus kuliah ini? Cara untuk mengatasinya, yang pertama kita make a time, mungkin kita ambil waktu sedikit, misalkan 1 bulan pertama setelah lulus kita bisa me time terlebih dahulu, kemudian melakukan trip, traveling. Itu fungsinya karena ketika kita mengambil waktu sedikit untuk diri kita sendiri, istilahnya kita mempersiapkan untuk melangkah ke depannya. Ketika sudah berdamai dengan diri sendiri, nanti kita akan siap untuk menerima tantangan selanjutnya, baik itu nanti ketika mendapatkan pekerjaan atau untuk bekerja. Kemudian bisa juga mengambil waktunya itu untuk me time-nya sendiri itu kita istirahat terlebih dahulu dalam 1 bulan pertama, karena kan kita sudah melewati masa perkuliahan yang cukup sulit ya,
Nah, dengan diharapkannya kita istirahat lebih dahulu, nanti kita recharge lagi diri kita. Kemudian mungkin yang selanjutnya kita melakukan observasi secara internal dan eksternal. Jadi di sini observasi secara internal ini kita memahami keunggulan diri kita apa, kemudian juga kekurangannya apa. Nah, mungkin kita pernah belajar ya Riz tentang SWOT, analisis SWOT itu. Nah, itu kita bisa juga menerapkan hal tersebut terhadap diri kita. Kalau misalkan kita sudah tahu kekurangan kelemahan kita, nanti kita dapat mengoptimalkannya. Nah, kemudian untuk external observation ini kita mengobservasi lingkungan sekitar. Tadi kan kita sudah mengetahui keunggulan kita, kita mengambil peluang yang ada di lingkungan kita ini. Misalkan sudah tahu keunggulan kita, oh saya mahir nih untuk menolong persalinan, atau saya mahir dalam hal segi public speaking, mungkin nanti bisa mengisi di bagian penyuluhan misalkan seperti itu. Nanti kita dapat mengambil kesempatan di lingkungan itu untuk mengisi hal tersebut. Nah, setelah melakukan itu, kemudian untuk yang selanjutnya kita membuat rencana setelah tahu beberapa hal di atas. Rencana kita untuk selanjutnya apakah memang ingin langsung bekerja pada saat ini atau memang ingin lebih upgrade skill kita. Misalkan kita mengambil pelatihan 1 sampai 3 pelatihan, misalkan pelatihan yang menunjang terhadap profesi kita. Biasanya kan kita ada pelatihan asuhan persalinan normal, kemudian untuk komplementernya seperti prenatal gentle yoga. Nah, hal itu bisa teman-teman ambil terlebih dahulu. Ketika sudah selesai sampai tahap kita membuat planning ke depannya, nah di sini baru istilahnya kita mencari relasi, mencari lowongan yang sesuai dengan yang kita mau. Banyak kesalahan di sini pada saat lulus kuliah tanpa persiapan terlebih dahulu menyebar CV kita ke banyak instansi. Kita terus sebar lamaran, tidak ada panggilan, jadi kita akan down gitu. Padahal dari apa yang kita berikan lamaran tersebut, mungkin isi dari CV kitanya belum pas, kemudian juga karena skill kita masih kurang, istilahnya skill kita sama dengan lulusan teman-teman yang lain belum ada pembedanya, sehingga kita belum mendapatkan panggilan untuk bekerja. Nah, setelah semua terlewati, kita nikmati prosesnya, kemudian juga dengan menikmati prosesnya ini, kita nanti akan lebih menghargai apa yang akan kita dapatkan. Karena semua tahapan ini tuh tidak bisa kita lewati, tidak bisa di-skip sama sekali. Jadi nanti kita akan lebih bersyukur dengan pekerjaan yang diperoleh, dan kita akan menghargai diri sendiri, seperti itu. Baik Kak, tadi kita udah tahu ya penyebab post graduation blues itu apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, mungkin Kak boleh bagi tipsnya nih Kak buat teman-teman yang masih kuliah supaya menghindari post graduation blues ini Kak. Sepertinya kalau misalkan untuk teman-teman yang kuliah, pada saat kita kuliah, sebaiknya kita itu sudah menentukan target, punya target tersendiri, kemudian juga kita tidak berdiam diri di zona nyaman. Setelah itu, kalau misalkan kita sudah ada hal yang ingin kita capai setelah lulus, otomatis selama kuliah kita serius, nggak main-main. Beda halnya mungkin ketika kita kuliah yang lulus tanpa persiapan, kita berada di zona nyaman, kuliahnya tidak serius, lulus kuliah yang penting asal lulus, otomatis pada saat kita wisuda, sudah punya gelar, kita tidak siap untuk menerima realita gitu. Tapi kalau kita sudah ada persiapan sebelumnya, sudah ada target, sudah ada planning, maka nanti pada saat lulus kita sudah langsung bisa menentukan langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Mungkin seperti itu. Wah, baik Kak. Nah, selain berkiprah di dunia pelayanan kebidanan, mungkin apa saja sih Kak prospek dari seorang bidan namun masih dalam wilayah lingkup kebidanan Kak? Untuk bidan sendiri, profesinya itu sebetulnya pada saat kita bekerja, ruang lingkupnya itu cukup luas. Karena di sini kita sebutkan dulu mungkin ya, peran dan fungsi bidan.
Secara garis besarnya kan kita tahu ya ada 4. Yang pertama, bidan itu sebagai pelaksana. Pelaksana ini berarti di mana nanti pada saat kita bekerjanya di lingkup pelayanan kesehatan. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, ataupun bisa di klinik. Kemudian juga yang kedua bisa menjadi seorang pengelola. Untuk pengelola di sini bisa nanti mengelola praktik mandirinya sendiri, kemudian juga pengelola suatu tim atau suatu unit untuk memberikan pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya sebagai sebagai pendidik di sini tidak hanya sebagai seorang dosen, tetapi sebagai seorang yang memberikan penyuluhan terhadap ibu dan anak atau terhadap lintas sektor seperti kader, tokoh masyarakat, tokoh agama. Karena kan kita bekerja ruang lingkupnya luas, tidak hanya kesehatan ibu dan anak, karena ada faktor-faktor pendukungnya. Nah, kemudian yang terakhir bisa sebagai peneliti. Untuk peneliti ini, dari apa yang sudah dilakukan seseorang, pastikan ada evaluasi, kemudian ada rencana harus apa yang diperbaiki. Nah, penelitian ini dari hasilnya diharapkan dapat menjadi sebuah perbaikan untuk memberikan pelayanan yang lebih prima ke depannya. Itu secara garis besarnya ada 4. Jadi teman-teman di kebidanan ini banyaknya itu istilahnya kayak stuck untuk bekerja itu di layanan kesehatan, tidak jauh dari rumah sakit, tidak jauh dari puskesmas. Nah, dari 4 ini kan sekarang kita ada undang-undang terbaru ya Riz, tentang profesi kebidanan. Untuk profesi kebidanan ini diberikan wewenangnya itu agak lebih dibandingkan dari yang pendidikan D3 kebidanan atau D4 kebidanan, di mana si profil lulusannya ini diberikan wewenangnya itu 5 wewenang. Yang pertama itu sebagai care provider atau kita tadi sebagai pelaksana, sama halnya seperti bidan umumnya memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian juga untuk yang selanjutnya itu bisa sebagai community leader, di mana kita memimpin suatu komunitas, baik di komunitas ataupun di masyarakat. Kemudian sebagai manajerial atau manajer, jadi di sini membedakan antara D3, D4 sampai profesinya ini, kita diberikan wewenang untuk membuka praktik mandiri atau PMB praktik sendiri. Selain untuk manajer ini nanti berlaku misalkan menjadi kepala ruangan, menjadi CI atau koordinator di lahan praktik. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa juga menjadi seorang peneliti, sama halnya seperti yang tadi. Nanti bisa kita melakukan penelitian di lembaga litbang, LIPI atau di universitas. Jadi takutnya teman-teman tidak bisa membedakan antara jenjang yang satu dengan jenjang yang satunya lagi. Kemudian kita jadi sudah tahu sekarang bahwa lingkup pekerjaan bidan itu sangat luas dan tinggal menentukan nih, kita mau masuk sektor yang mana, passion kita di mana. Jadi nanti tidak ada bingung-bingung lagi untuk kita menentukan kita mau pekerjanya di mana. Seperti itu. Wah, memang ya Kak, di dunia kebidanan itu sangat luas banget ya Kak ya. Nah, bagaimana menjadi bidan yang profesional dan kompeten Kak? Untuk menjadi bidan yang kompeten, sebetulnya pada saat lulus kuliah, semua calon bidan ini sudah kompeten. Karena kalau tidak kompeten, dia tidak akan diluluskan dari suatu instansi pendidikan. Misalkan gini ya, kan selama misalkan 3 tahun pendidikan, bahkan ada yang sampai 5,5 tahun, sekarang pendidikan kebidanan itu kita melewati berbagai proses di pendidikan kuliahnya dulu, kemudian berbagai ada tahapan ujian juga, kita mampu melewatinya, kita mendapatkan tersertifikasi bahwa kita itu sudah kompeten, dan dimana kita mempunyai STR, surat tanda registrasi yang melegalkan kita dalam berbagai tindakan asuhan kebidanan. Itu untuk dari segi kompeten. Seharusnya pada saat lulus kuliah kita lebih pede lagi karena kita istilahnya memang sudah kompeten, tetapi rasa percaya dirinya itu biasanya untuk fresh graduate ini sangat kurang ya, Riz. Kemudian untuk profesional,
kita ini bekerja ini sebagai pemberi layanan jasa. Jadi kita dalam bentuk jasa yang kita berikan. Nah, untuk profesional ini justru tuntutannya memang sangat tinggi kepada kita. Misalkan kita waktu kuliah, kita ada mengasuh pasien kompre yang dari awal sampai akhir. Kita mampu melakukan yang terbaik supaya pasien ini mau diasuh sama kita. Nah, itu salah satu kita sudah melakukan tindakan profesional. Sama halnya pada saat kita bekerja. Sudah bekerja, kita melakukan semua hal sesuai dengan semestinya. Akan tetapi, ketika sudah bekerja, entah itu kultur di tempat kerjanya, atau jadi kita terbawa, profesional ini mulai luntur. Maka dari itu, lakukanlah dari hal-hal yang kecil yang memang semestinya dilakukan oleh kita, supaya nanti terbiasa. Sehingga rasa sikap profesional kita ini akan selalu terbawa terus, tidak pudar. Nah, baik. Untuk menurut kakak, bagaimana sih kak agar lulusan fresh graduates ini memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan praktek kebidanan ya kak? Oke. Sebetulnya untuk percaya diri ini balik lagi ke personalnya masing-masing. Sebetulnya kalau misalkan kita recall lagi ke belakang, flashback waktu kita kuliah, banyak sekali tuntutan kita. Harus menolong persalinan 50, pemeriksaan kehamilan 100. Sebetulnya kita sudah dibekali dengan apa ilmunya, kemudian juga kemampuan kita insya Allah sudah pada mumpuni. Nah, karena waktu dulu statusnya ini mahasiswa, jadi kita masih seperti berlindung di bawah kakaknya yang mentor kita. Pada saat sudah lulus, kita lebih mampu, bahkan kita sudah punya legalitasnya, tetapi karena kita berdirinya di kaki sendiri, kita bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan, rasa percaya dirinya itu kurang gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita percaya diri, kita mampu, pasti si fresh graduate ini bisa kok gitu untuk melakukan semua hal, karena terkadang malah yang baru-baru ini semangat-semangatnya baru, pengetahuannya lebih baru, untuk segi kemampuannya itu lebih oke dibandingkan dengan senior-seniornya gitu. Wah, baik. Memang kita tuh harus percaya diri gitu ya kak, karena kan sudah memiliki bekal ilmu dari kampus dan kita juga memiliki pengalaman walaupun memang di lahan praktek itu kita ada yang memberikan, maksudnya ada kakak-kakaknya begitu ya kak. Iya. Baik. Nah, buat kakak-kakak yang baru bergabung boleh nih boleh memperkenalkan dirinya di kolom chatnya ya. Asalnya dari mana, lalu kalau ada pertanyaan juga silakan untuk disampaikan. Nah, mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan ya kak. Dari pertanyaan yang sudah masuk. Baik. Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana sih kak pendapat kakak tentang lulusan kebidanan itu yang susah mendapatkan pekerjaan? Oke, lulusan kebidanan susah mendapatkan pekerjaan. Sebetulnya gini, kita kan memang misalkan lulusan satu universitas itu 100 orang. Lulus dengan istilahnya warna yang sama. Otomatis pada saat melamar pekerjaan, lowongannya hanya dibutuhkan 2 orang. Tapi misalkan 100 orang ini mendaftar semuanya dengan warna yang sama. Otomatis kan kita bersaing dengan 100 orang dan peluangnya sangat kecil. Tetapi ketika kita upgrade skill kita, kemudian kita berani ngelangkah, istilahnya berani beda dari teman-teman kita, nah otomatis kita akan mempunyai warna yang beda dibandingkan teman-teman yang lain. Ketika kita berada di lingkungan itu, warna kita beda sendiri dibandingkan sama teman-teman. Otomatis yang akan dilirik oleh HRD ini yang memiliki warna yang berbeda. Nah, jadi bagi teman-teman sebetulnya mungkin dikatakan susah, iya. Tetapi kalau misalkan kita sudah prepare, otomatis karena mencari pekerjaan ini memang tantangan, kita bisa sudah mempersiapkannya
tidak ada kata susah gitu untuk mencari pekerjaan. Dan juga kita tadi lihat dulu kan ruang lingkup ranah pekerjaan kita itu luas, tidak hanya di pelayanan kesehatan. Mungkin kita bisa mengambil kesempatan di sektor lain, atau juga mungkin kita bisa berani beda dari teman-teman kita. Soalnya yang kita lihat itu kebanyakan karena klinisinya ya Riz, yang dilihat itu tidak melihat banyak kok orang-orang yang sukses tidak hanya dari jalur klinis gitu. Betul banget Kak. Intinya itu kita harus tahu dulu ya kayak seperti yang tadi Kakak bilang, tahu di mana passion kita. Kemudian kalau sudah tahu mungkin kita bisa upgrade skillnya dulu gitu ya Kak. Jadi insya Allah nanti di CV kita itu kan nantinya akan lebih banyak gitu ya. Jadi nilai plus gitu ya dibanding teman-teman kita. Nah, terus juga sering nih Kak ada kalimat gitu ya yang suka saya dengar gitu, biaya kuliah kebidanan itu mah serius tapi gajinya itu main-main. Menurut kakak itu gimana kak? Iya, ini sempat rame diperbincangkan ya untuk hal ini. Sebetulnya saya masih ingat nih, jadi cerita sedikit ya. Waktu saya dinas dulu ketika D3, kita dinas di suatu rumah sakit besar tipe A di Jakarta. Kita sedang diskusi dengan konsulen, dokter konsulen. Terus uh, mungkin karena kita kurang pede, jadi kita lebih cenderung pasif. Kemudian memang sedang membahas proses untuk pekerjaan kedepannya juga kan. Kita di sana di satu ruangan ada dokter, kemudian ada analis kesehatan, perawat, bidan gitu. Nah, kemudian dokter ini tuh bertanya, dari semua profesi yang ada di ruangan ini, siapa gajinya yang paling besar? Kalau Rizka sendiri jawabnya siapa? Kalau saya nggak nyebutin sih kak. Nyebutin ya. Nah, dibilang itu kita semua serempak bilang dokter gitu kan. Ya memang di sini tanpa kita merendahkan satu sama lain profesi ya. Kemudian dijawab, sebetulnya semua profesi sama, di mana kita bisa pintar mengambil peluang. Kita sama-sama mengeluarkan biaya yang besar untuk kuliah, yang mungkin terutama di bidang kesehatan ya, tidak hanya di kebidanan. Nah, tetapi satu semangat dari dokter ini berkata, sadar tidak, kalau misalkan kita nolong persalinan, satu pasien itu misalkan dengan tarif 3 juta. Bidan ini dengan menolong satu pasien sudah bisa dapat 3 juta. Nah, mohon maaf sebelumnya, ketika seorang dokter dengan satu pasien tarif 100.000 untuk mendapatkan 3 juta, berarti dia harus istilahnya melayani pasien itu 30 orang pasien. Jadi, 1 berbanding 30. Nah, sebetulnya saat dari sana kayak terpukul sendiri gitu. Ah iya betul juga ya. Ternyata kita sebetulnya mengecilkan profesi kita, tetapi di pandangan orang lain tidak begitu. Bahkan orang lain bisa menilai hal seperti itu gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya. Jadi memang apa yang kita usahakan akan sebanding dengan yang kita dapatkan. Karena untuk melangkah ke sana itu kan kita berdiri betul-betul sendiri ya. Kita punya tempat praktik sendiri, mungkin bahkan bisa sampai kita menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ada yang harus dikorbankan dari segi waktu, dari segi biaya, mungkin untuk melanjutkan lagi pendidikan sampai tahap bisa kita membuka praktik. Salah satunya itu peluang kita. Mungkin memang ada dengan kategori gaji yang di bawah UMR. Akan tetapi itu ada plus minusnya sendiri juga. Kalau misalkan kita bekerja di instansi, otomatis secara tanggung jawab kita tidak terlalu besar karena hanya sebagai karyawan. Tapi beda halnya dengan yang satu tadi, karena kita sebagai pemilik tanggung jawabnya lebih besar. Jadi dari kacamata mana kita melihatnya, baru bisa menyimpulkan penilaian tersebut sebetulnya. Gitu sih. Berbagi pengalaman aja gitu untuk memberikan semangat untuk diri saya sendiri, terus buat teman-teman semua juga.
Baik, benar banget sih Kak. Yang tadi Kakak sampaikan itu membuat saya semangat juga gitu ya. Dan memang merubah pandangan saya juga sih Kak. Baik. Nah, Kak Ami sendiri mungkin dulunya pernah pusing gak sih Kak cari kerjaan gitu? Soalnya ini pertanyaan dari ada yang bertanya, kelihatannya itu karir Kakak tuh bagus banget gitu Kak. Terus kuliah, sekolah, jalan-jalan gitu. Masya Allah. Yang dilihat hasilnya mungkin ya, prosesnya ya sama, semuanya merasakan galau mencari pekerjaan ya. Hmm, merasakan juga karena jujur saya juga bukan yang salah satu yang prepare pada saat sudah lulus kuliah itu untuk mencari pekerjaan. Tetapi kodarullahnya mungkin teman-teman saya dulu waktu D3 kita nggak tahu ini di Rizka juga kita sama dari Kementerian Kesehatan ada program waktu D3 itu ada yang kerjasama antara Kementerian Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dengan kampus dan juga pemerintah daerah setempat ada yang bekerja sama juga. Jadi lulusan dari kampus ini terserap oleh instansi-instansi tersebut. Nah, kemudian pada saat lulus D3 alhamdulillah langsung mendapatkan pekerjaan, bekerja, kemudian bisa sambil kuliah juga. Nah, ketika setelah kuliah profesi, saya kan sempat berhenti kerja karena kuliah. Ini merasakan galaunya seperti apa untuk mencari kerja karena mungkin maaf sebelumnya pekerjaannya saya waktu pekerjaan sebelumnya tidak apply ke banyak tempat. Tetapi untuk yang kedua ini merasakan gimana apa ya yang dirasakan teman-teman mencari pekerjaan seperti ini ya tahapannya banyak kemudian juga ketika tidak sesuai harapan istilahnya tidak terketerima gitu gagal di satu tempat kemudian mencoba dikasih rezeki sama Allah setelah harus ngerasain dulu di tahap selanjutnya gagal jadi betul ketika dapat di sini akan lebih bersyukur dengan apa yang diperoleh kemudian mungkin kan apa yang dilihat itu hanya seperberapanya. Sebetulnya sama seperti teman-teman intinya kalau kita mau sesuatu ya kita harus berusaha. Ketika kita berusaha, Allah memberikan hasil yang diperoleh berarti di balik itu ada usaha yang luar biasa juga gitu sebetulnya. Baik, intinya itu menikmati setiap prosesnya gitu ya Kak. Ya betul. Baik. Nah, lalu ada juga nih Kak pertanyaan dari mahasiswa, dia itu, mohon maaf Kak, agak berisik. Ada mahasiswa tingkat akhir, kemudian baru lulus kuliah, baru lulus UKOM, mohon maaf, lalu tinggal menunggu wisuda. Sudah memiliki planning mau kerja di mana, terus lanjut kuliah lagi. Tapi karena memiliki pasangan dan mengajak untuk serius menikah dan dapat juga dukungan dari orang tua jadi dia ini galau gitu Kak mau bagaimana selanjutnya. Iya, sebetulnya berarti ini pertanyaan dari teman-teman kita ya. Mungkin barangkali di sini ada teman-teman yang mempunyai keluhan yang sama. Jadi setelah berarti posisinya sekarang teman kita ini belum wisuda. Bingung nih antara menikah terlebih dahulu atau melanjutkan kuliah. Sebetulnya di sini uh, tergantung skala prioritas. Prioritasnya yang mana? Apakah memang untuk menikah terlebih dahulu atau memang prioritasnya untuk kuliah? Kalau sudah menemukan jawabannya, plus minusnya misalkan banyak di sini teman-teman saya juga yang sudah menikah kemudian melanjutkan kuliah atau yang kuliah dulu mungkin menikah. Nah, rezekinya kan beda-beda ya. Mungkin ada yang diberikan rezeki untuk menikah terlebih dahulu, diberikan pasangan, ada yang diberikan rezeki untuk menyelesaikan pendidikan dulu. Kalau misalkan sudah mendapatkan prioritasnya tadi, harus berkomitmen. Kalau misalkan menikah terlebih dahulu, berarti nanti komitmennya pada saat setelah menikah mau kuliah, harus melanjutkan jenjang pendidikan lagi. Jadi
sebetulnya hal ini uh, harus dibicarakan dengan keluarganya, dengan pasangannya, dan membuat komitmen tersendiri. Kemudian kalau misalkan sudah ada jalan keluarnya, nanti tergantung kita juga harus mempertimbangkan untuk kedepannya plus minusnya lagi gitu. Mungkin seperti itu. Baik Kak, jadi memang kita harus melihat dulu ya Kak, yang urutan terpentingnya. Baik. Nah, lalu juga ada pertanyaan Kak dari teman saya. Dia itu bimbang Kak, karena masih fresh graduate. Kemudian boleh nggak sih kalau milih-milih pekerjaan, tapi nggak mau yang, tapi karena pengalaman belum banyak, dan dia itu nggak mau yang 24 jam begitu Kak. Oke. Kalau tadi kan kita udah sempat bilang ya, kalau misalkan untuk lapangan pekerjaan bidan banyak nih, tadi ada beberapa macam sudah disebutkan. Berarti passion teman kita ini bukan di klinis. Bisa mungkin nanti kalau misalkan belum siap dengan jam kerja yang 24 jam, kalau misalkan memang bukan passionnya di klinisi, bisa pindah nih haluan ke bidang yang tadi sudah disebutkan. Nah, kan tetapi kalau permasalahannya bukan karena masalah klinisnya, karena waktunya mungkin bisa mencari pekerjaan yang jam kerjanya itu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tetapi di sini bukan memilih-milih pekerjaan mungkin ya sebetulnya, karena memang kalau misalkan kita bekerja di kepemilikan perorangan dengan instansi pemerintah atau swasta itu akan berbeda, karena ini kebijakannya itu kebijakan perorangan. Untuk jam kerjanya kadang 24 jam atau shiftingnya bukan shifting yang 3 shift, ada yang 2 shift juga, bahkan ada yang sampai 2 hari masuk, 2 hari libur. Nah, ketika kita sudah tahu seperti itu, berarti kan itu sudah konsekuensinya kita. Berarti memang di tempat tersebut jam kerjanya seperti itu, tetapi pasti ada plus minusnya. Nah, kalau misalkan kita bekerja dengan jam yang kita inginkan, misalkan dengan 3 shifting, 1 shiftnya pagi itu 8 jam, pasti ada plus minusnya juga. Jadi dalam hal ini sebetulnya tergantung kita mau mengambil yang mana. Dan memang mungkin pada saat ini ada peluang kerjanya di 24 jam setelah dirasakan kurang pas. Nanti sambil kita mungkin upgrade skill kita, ikut-ikut pelatihan, kita sambil nanti mempersiapkan mau masuk ke mana gitu untuk kerjanya, melamar kemana, atau memang nanti setelah dipikir-pikir sepertinya nggak lanjut nih buat di klinis, kita mau pindah aja, mau misalkan ke dosen gitu, atau nanti masuk ke tadi seperti instansi-instansi yang sudah disebutkan. Baik Kak, memang harus dicari tahu dulu ya Kak bagaimana sistem kerja di tempat yang akan kita melamar pekerjaan tersebut, kemudian menyesuaikan dengan kondisi kita juga. Nah, kemudian ada lagi nih Kak pertanyaan, bagaimana caranya untuk tetap bertahan kalau tidak suka dengan dunia kebidanan, tapi sayang untuk meninggalkan karena mengingat kuliahnya itu susah? Banyak sih sebetulnya yang seperti ini, karena di kebidanan ini rata-rata dulu ya. Baik, terlempar Kak. garis. Iya. Baik, iya, Kak. Ya. Jadi gini, mungkin kan karena pada awalnya biasanya banyak yang kuliah kebidanan ini anjuran dari orang tua atau pilihan terakhir dari pilihan-pilihan utama pada saat akan kuliah. Jadi memang di dunia kesehatan ini kuliahnya itu agak cukup berat dibandingkan dengan yang lain. Semua punya tantangan tersendiri, di setiap jurusan. Untuk kesehatan memang agak cukup berat ya, untuk aku pribadi setelah aku jalanin. Kalau bukan karena kemauan pribadi, ada dorongan dari orang tua, otomatis pada saat selesai kuliah masih belum
passionnya belum ditemukan, bukan di sini, bukan maunya tuh bukan di kebidanan gitu, masih denial istilahnya. Kalau masih denial seperti ini, uh, coba mungkin memang yang terbaiknya di sini ambil sisi positifnya, karena kalau belum rezekinya, tidak mungkin kan kita bisa menyelesaikan kuliah kebidanan sampai selesai. Nah kemudian kalau misalkan teman-teman ngerasa sayang ya kuliah 3 tahun misalkan, atau bahkan yang 5,5 tahun mau ditinggalkan, tetapi perjuangan untuk sampai lulusnya ini agak susah gitu. Nah, berarti kan sebetulnya tinggal kita mencintai belajar, mencintai profesi ini terlebih dahulu. Kalau memang banyak teman-teman saya yang kurang minat untuk menjadi bidan klinisi atau untuk melakukan pelayanan. Nah, maka teman-teman bisa cari passion teman-teman ini di mana. Karena istilahnya nanti pada saat kita bekerja, kalau memang itu sesuai dengan passion kita, kita senang melakukan hal tersebut, kita bekerja karena passion, tetapi kita dikasih bonus gaji istilahnya. Nah, kalau udah seperti itu, semua hal itu akan enak gitu kan kita laluinya. Nah, akan tetapi kalau memang sampai akhir masih belum menemukan passion di berbagai bidang kebidanan yang tadi sudah disebutkan, nah di sini coba untuk mengambil waktu diri sendiri untuk memahami sebetulnya yang diinginkannya itu apa. Kalau memang tidak ada passion sama sekali di dunia kebidanan, kuliah sampai selesainya hanya untuk istilahnya menunaikan kewajiban menjalankan pendidikan saja, memang tidak ada salahnya untuk eksplor ke jalan yang lain gitu. Karena si ilmunya ini akan tetap bermanfaat untuk nanti pada saat sudah berumah tangga, bermanfaat untuk diri sendiri gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin di dunia kebidanan rezekinya ini hanya untuk menuntut pendidikan saja, untuk kuliah saja. Tetapi untuk rezeki yang lainnya adanya di tempat yang lain seperti itu. Karena banyak juga kan kita lihat yang sukses tetapi dengan background pendidikannya bidan, tapi suksesnya di bidang yang lain. Karena istilahnya ilmunya masih tetap bermanfaat kok gitu. Seperti itu. Istilahnya jangan takut untuk ngelangkah sih sebetulnya. Karena biasanya yang seperti itu takut untuk ngelangkah di kebidanannya sendiri gitu. Misalnya harus modal, ya udah nekat gitu. Nolong persalinan segala macam, sebetulnya karena sudah ada ilmunya belajar tadi pasti bisa kok diberikan kemudahan juga. Kalau memang masalahnya rasa takut ya. Baik, memang kita harus mencintai dulu ya Kak apa yang kita lakukan, kemudian kita menggali lagi kemampuan kita di bidang ini, di bidang kebidanan gitu ya Kak. Ya. Baik. Lalu ada lagi pertanyaan, sebenarnya pengen jadi bidan karena dipikir-pikir sayang ilmunya kalau nggak kepake begitu Kak. Tapi dia itu masih ngerasa kemampuannya itu benar-benar kurang dan selama magang juga sering dimarahin, jadinya takut. Itu bagaimana Kak cara mengatasinya? Iya. Sepertinya semua pernah merasakan, karena yang namanya proses belajar, kita kan nggak mungkin ya langsung bisa. Ya kita lihat lah, bayi juga untuk bisa berjalan itu banyak tahapannya. Kita juga untuk bisa sampai istilahnya mahir tangan kita ini banyak tahapannya. Memang prosesnya itu nggak semuanya enak gitu. Kan terkadang mungkin sikap seorang mentor kita lah ya, itu kan beda-beda. Ada yang cara memberitahunya memang kurang mengenakan di hati kita gitu. Tapi kan lihat sisi positifnya, ilmunya yang kita ambil gitu. Nah, karena yang namanya kita butuh, kita sedang belajar, prosesnya seperti itu, ya memang kita yang harus legowo istilahnya gitu kan. Nah, kalau kita sudah menjadi bidan ya tadi itu, tapi sayang kalau ditinggalkan, gitu ya Riz? Betul Kak. Ya. Nah, balik lagi seperti pertanyaan sebelumnya, passionnya di mana dulu? Karena kenapa aku bilang passion? Karena di sini kalau memang kita tidak sesuai dengan keinginan kita, akan susah. Kalau mau dipaksakan seperti apapun, kitanya nggak akan enjoy gitu.
kalau misalkan karena sudah terlanjur kecebur di kebidanan, terus kita mau mundur nggak bisa, mau maju juga karena nggak sepenuh hati gitu. Ya udah mulai menerima keadaan, berdamai sama diri sendiri gitu. Rezekinya di sini siapa tahu yang tadinya mau mundur ada rezeki di kebidanan, terus digeluti dengan sabar bisa membawa kesuksesan gitu untuk teman kita yang tadi. Seperti itu. Baik, Kak. Nah, ini sepertinya ada pertanyaan yang masuk nih, Kak. Boleh ya, Kak? Saya bacakan dari Kak Laili. Hai Kak Ami, mau tanya pandangan kakak tentang job bidan yang sekarang itu luas banget. Karena jujur aku masih suka insecure kalau lihat teman-teman bidan itu sesuai dengan jalur. Menurut Kak Ami itu bagaimana, Kak? Masya Allah, Laili. Eh, ini teman kuliah saya, beliau salah satu yang sukses di jalurnya. Sesuai mungkin passionnya Laili di sini, salah satu contoh bidan yang sukses. Nah, eh, jadi bidan Laili ini, aku jadi iklan sedikit ya Laili. Sebagai contoh ya buat teman-teman soalnya, nih bidan Laili ini apa ya? Saya tahu perjalanan dari awal gitu kan, beliau ini membangun home care sampai sekarang sudah menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi salah satu contohnya ketika memang kita serius menjalaninya diberikan kemudahan juga oleh Allah gitu. Salah satunya adalah bidan Laili, sama teman saya ada juga yang komen bidan Sulfa. Saat ini bidan Sulfa ini sudah mempunyai klinik sendiri. Ini dua orang teman-teman saya yang sukses gitu. Nah, di sini tadi Laili bertanya ya tentang job bidan yang sekarang sangat luas, karena jujur masih suka insecure kalau lihat teman-teman bidan masih sesuai jalur. Sebetulnya tadi ya sesuai sama passionnya kita. Kalau misalkan persepsinya kan memang identiknya bidan ini sebagai klinisi ya. Sebetulnya kalau memang passionnya bukan di klinisi, sebagai tadi banyak yang pendidik, pengelola, kemudian sebagai peneliti gitu, itu hal yang bisa apa ya, istilahnya suksesnya mungkin dari jalur yang itu, bukan dari jalur klinis gitu. Kemudian untuk bidan yang maaf, mungkin teman kita ada yang tidak di jalur kebidanan, tidak di jalur kebidanan ini bukan di luar lingkup yang tadi sudah disebutkan ya, karena biasanya beranggapan bahwa bidan itu harus belajarnya itu klinisi terus gitu, di luar jalur yang tadi disebutkan beberapa prospek pekerjaan bidan. Nah, mungkin teman kita ini memang passionnya bukan di lingkup kebidanan yang tadi. Rezekinya itu ada di tempat yang lain, akan lebih explore lagi, akan lebih berkembang lagi ketika dia berada di lingkup pekerjaan yang memang betul-betul keluar dari kebidanan. Jadi sebetulnya ya hal itu pilihan gitu. Pilihan kita mau di mana, mau seperti apa. Jadi nanti itu yang akan membawa kita menuju kesuksesannya masing-masing sebetulnya. Wah, pokoknya saya speechless banget ya Kak selama live ini. Bener-bener apa ya, menginspirasi banget Kak. Nah, ini mungkin kakak-kakak kalau ada yang mau tanya-tanya lagi boleh di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari yang sudah masuk tadi ya Kak. Kak, saya lulus kuliah langsung menikah dan alhamdulillah langsung dapat rezeki momongan. Saya seperti double dapat postgraduate dan postpartum blues. Karena saya kerasa ilmu yang didapat sulit juga untuk dipraktekkan, dan seperti ada judge juga dari beberapa karena saya bidan, pasti serba bisa dalam mengurus anak. Kemudian melihat teman-teman yang sudah bekerja dan yang terbilang sukses, sepertinya saya merasa gagal, tidak punya pekerjaan dan tidak bisa menjadi ibu yang baik. Bagaimana pendapat kakak? Masya Allah ya. Gimana ya? Saya di sini tidak menggurui ya, tidak bermaksud menggurui, mungkin sharing dari beberapa pengalaman juga. Teman kita yang barusan bertanya itu, Masya Allah, luar biasa ya, hebat sekali. Namun mungkin
ada sesuatu hal yang mengganjal. Nah, di sini kita lihat dulu bahwa teman kita yang tadi bertanya itu mengatakan saat ini sudah mempunyai momongan, merasa gagal menjadi seorang ibu, padahal dia seorang bidan karena ada banyak tuntutan dan mendapat judge kalau misalkan bidan itu harus sebetulnya serba bisa. Sebetulnya di sini semua ibu itu pasti menginginkan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Terlebih, mohon maaf sebelumnya tidak mengesampingkan ibu-ibu yang lain ya. Terlebih kalau kita seorang bidan sudah tahu ilmunya, kemudian istilahnya kita sudah pernah uh, membantu untuk seorang ibu itu melewati proses dari kehamilan, persalinan, nipah sampai istilahnya merawat bayinya. Nah, istilahnya itu hanya cangkang gitu. Kita hanya dapat ilmunya, tapi dalam segi praktiknya itu, pengalaman itu adalah guru yang betul-betul untuk seorang ibu gitu. Tidak didapatkan di bangku kuliah, kemudian juga untuk menjadi seorang ibu itu belajarnya itu memang semasa hidup. Semasa hidup ketika dia sudah menjadi seorang ibu, ya itu adalah proses belajarnya gitu. Jadi pendidikan ini apalagi dibawa dengan background kebidanan tidak bisa dijadikan tolak ukur. Memang kalau menurut saya pribadi, teman kita yang bertanya tadi itu sudah menjadi ibu terbaik untuk anaknya. Mungkin di sini saya pribadi pun belum bisa untuk seperti teman kita yang bertanya tadi. Karena untuk yang tadi bertanya kan sudah merasakan, sudah memasuki fase menjadi betul seorang ibu gitu. Nah, karena kalau misalkan kita pasti sudah memenuhi keinginan kita, harapan kita untuk memberikan yang terbaik. Karena ada tuntutan dari kanan kiri, kemudian dari orang tua, dari lingkungan. Kalau kita berusaha terus untuk memenuhi tuntutan tersebut, nah maka akan muncullah tadi si postpartum blues itu. Jadi mungkin ya kalau menurut saya pribadi, kemudian pengalaman dari cerita pasien-pasien yang sempat mengalami baby blues itu memang harus mendapatkan dukungan dari suami, dari keluarga. Kemudian ketika kita memang merasa sudah di fase seperti itu, karena kalau postpartum blues tidak segera ditangani akan ke tingkat yang lebih lagi sampai ke depresi, bukan hanya merasa insecure sama diri sendiri, tidak bisa menjadi ibu yang baik, tapi bahkan bisa sampai melukai nanti anaknya, sampai melukai diri sendiri. Nah, di sini mungkin lingkungan sekitar itu tidak memperhatikan hal tersebut gitu, berkata, berucap tanpa memperhatikan seorang ibu yang sedang di masa transisi menjadi seorang ibu butuh dukungan, tetapi mendapatkan kata-kata yang kurang sehingga down gitu. Jadi untuk teman kita yang tadi tidak usah berkecil hati, pasti sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu. Kemudian untuk masa postgraduate blues ini tadi kan sudah disebutkan bahwa mungkin rezekinya saat ini menikah terlebih dahulu, kemudian dititipkan momongan, saatnya kita ambil positifnya itu me time kita bersama anak. Jarang loh, 2 tahun pertama itu masa keemasan pertumbuhan, kita bisa terus melihat tahapan-tahapan pertumbuhan anak kita gitu. Beda halnya mungkin, maaf ya, pada saat dengan ibu-ibu yang bekerja tidak bisa full dalam merawat anaknya. Kita ambil sisi positifnya, mungkin diberikan dulu waktu yang lebih untuk bersama anak, untuk pekerjaannya nanti pada saat kita sudah siap, nanti kita akan bisa bekerja dengan seperti teman-teman yang lain gitu. Berarti kan ini ada keinginan untuk bekerja dari teman kita ini. Yang pasti sudah ada persetujuan dari suami. Nah, kemudian kita melihat bahwa teman kita ini mendapatkan pekerjaan yang bagus, karirnya bagus. Sama halnya dari saya pribadi, saya belum menikah ya. Mungkin saya akan iri dengan teman saya yang sudah menikah, sudah berkeluarga gitu. Nah, saya kan melihatnya dari sisi luar, kemudian dari orang lain melihat saya dari sisi luar juga. Jadi sebetulnya orang yang bekerja ini pun ada hal yang dikorbankan, yang mungkin mengesampingkan dulu untuk
ke jenjang pernikahan seperti itu. Nah, mungkin kan rezekinya orang beda-beda. Yang ini dikasihnya pekerjaan dulu, untuk yang ini dikasihnya jodoh menikah dulu, kemudian dikasih titipan anak gitu. Jadi nanti kalau sudah waktunya Allah memberikan rezekinya untuk pekerjaan. Jadi untuk teman kita yang tadi terus semangat, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk mengasihi sampai 6 bulan, waktu 2 tahun perkembangan anaknya dinikmati untuk bareng-bareng terus. Mungkin dari aku gitu, Riz. Mohon maaf kalau dari perkataan yang saya sampaikan juga ada yang kurang berkenan gitu. Baik Kak, wah nggak terasa nih Kak, kita udah live selama 1 jam. Nah, mungkin dari Kakak ada closing statement buat kita-kita semua supaya lebih semangat lagi dan supaya kita bisa terhindar dari post graduation blues ini dan menghadapinya. Oke, mungkin ya untuk dari saya pribadi, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan live-nya ini bermanfaat, istilahnya tidak hanya sekedar ajang live, tapi mungkin ada manfaat yang bisa diambil gitu. Nah, untuk post graduation blues ini sebetulnya untuk teman-teman semua di sini istilahnya lebih prepare pada saat setelah lulus kuliah. Ketika yang sudah lulus kuliah belum prepare, tidak ada salahnya kita mulai menata tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ketika kita sudah siap dengan persiapannya, kita siap untuk melangkah. Karena memang masa transisi dari peralihan dari mahasiswa untuk kita di real life-nya itu mulai kita bekerja, tanggung jawab terhadap diri sendiri, itu ada tantangan tersendiri untuk kita. Jadi mulai untuk menata, membuat planning ke depannya, kemudian merealisasikannya tidak hanya di angan-angan kepala saja, harus berani melangkah, harus berani beda. Kemudian untuk masalah hasil, kalau kita sudah berusaha, nanti Allah memberikan hasil yang terbaik. Walaupun kita sudah berusaha, kemudian sudah mempersiapkan dengan matang, tetapi belum diberikan rezeki pekerjaan, misalkan ya, berarti memang Allah menunda dulu rezeki pekerjaan, kita mungkin dituntut untuk yang lebih upgrade skill dulu gitu, supaya nanti Allah berikan hadiah pekerjaannya mungkin tadinya hanya di level 1, langsung kita bisa mendapatkan di level yang 3. Jadi intinya terus semangat, terus berusaha. Baik, wah sangat menginspirasi sekali ya Kak. Saya sangat speechless dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak untuk Kak Ami yang telah meluangkan waktunya dalam live malam kali ini. Semoga kakak-kakak semua bisa mengambil manfaatnya. Mungkin sebelumnya kita foto dulu kali ya Kak. Oh, boleh. Baik. Boleh, Riz. Baik. Sebentar. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kakak, mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu kak. Iya, terima kasih Baik banyak kakak. Baik kakak dan teman-teman, akan kita tutup live-nya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di live Instagram selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.